Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yuli selaku dosen pengampu matkul Green Supply Chain Management. Kami dari pertemuan 15 kelompok 2 ingin mempresentasikan review skripsi dan jurnal kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aurelia Putri Hernawa dengan NIM 223. Saya Rizka Arin Kurnia dengan NIM 220. Dan saya Kelly Talpara dengan NIM 218. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan untuk yang skripsi pertama, yaitu pengaruh Green Supply Chain Management terhadap kinerja keuangan di mediasi, kinerja lingkungan, dan kinerja operasional, studi pada perusahaan manufaktur DIY. Skripsi ini dibuat oleh Gayuh Lintang Pamungkas pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk latar belakangnya sendiri, dengan mengadopsi Green Supply Chain Management, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh reputasi yang baik di mata konsumen itu sendiri. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh penerapan Green Supply Chain Management terhadap kinerja perusahaan manufaktur, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan strategi bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, Selanjutnya di sini terdapat 4 metodologi penelitian, yaitu menganalisis hubungan antara praktik Green Supply Chain Management dengan kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu penerapan Green Supply Chain Management, yaitu dengan variabel X. Kedua ada kinerja lingkungan dengan variabel Z1. Kemudian yang ketiga ada kinerja operasional dengan variabel Z2. Dan yang terakhir kinerja keuangan dengan variabel Y. Selanjutnya, dari metodologi yang sudah dilakukan, ini adalah hasil penelitiannya, yaitu mayoritas perusahaan manufaktur DIY telah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama, yang mengindikasikan kematangan sektor manufaktur di wilayah ini. Nah, selain itu, perusahaan tersebut juga cenderung memiliki skala menengah dengan jumlah tenaga kerja antara 100 hingga 300 orang. Kemudian hasil penelitian yang selanjutnya yaitu variabel Green Supply Chain Management itu sangat berpengaruh positif terhadap variabel kinerja lingkungan di perusahaan manufaktur di DIY. Kemudian yang kedua, variabel Green Supply Chain Management juga berpengaruh positif terhadap variabel kinerja operasional di perusahaan manufaktur DIY. Kemudian variabel kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan di perusahaan manufaktur DIY. Kemudian yang selanjutnya, variabel kinerja operasional berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan di perusahaan manufaktur DIY, kemudian variabel Green Supply Chain Management dimediasi oleh variabel kinerja lingkungan, kemudian yang terakhir variabel Green Supply Chain Management dimediasi oleh variabel kinerja keuangan dimediasi oleh variabel kinerja operasional. Selanjutnya, nah dari skripsi yang sudah dilakukan untuk kesimpulannya sendiri yaitu praktik green purchasing membantu mengurangi dampak negatif lingkungan dengan memilih bahan ramah lingkungan atau eco-design yang mendorong inovasi produk yang lebih efisien dan berkelanjutan tentunya. Kemudian meningkatkan kinerja lingkungan reverse logistik yang mendukung pengelolaan limbah yang lebih baik. Sementara regulasi memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Selanjutnya adalah skripsi 2 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu mengenai dari skripsi kedua, pengaruh just-in-time dan total quality management terhadap environmental performance yang dimediasi Green Supply Chain Management pada studi kasus UMKM kuliner di Kabupaten Sleman. Skripsi ini dilakukan oleh Indah Nur Fauziah pada tahun 2022. Dari latar belakang ini bahwa sektor pariwisata dan kuliner di Kabupaten Sleman menghasilkan volume sampah yang cukup signifikan. Kondisi ini menjadi permasalahan serius mengingat dampak negatifnya terhadap lingkungan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik, salah satunya dengan pendekatan yang diterapkan adalah dengan mengadopsi konsep Green Supply Chain Management. Tujuan penelitiannya yaitu menguji dan menganalisis sejauh mana penerapan konsep just-in-time atau JIT dan Total Quality Management atau TQM dapat mempengaruhi kinerja lingkungan, environmental performance pada suatu organisasi. Khususnya melalui penerapan Green Supply Chain Management, penelitian ini juga mengetahui apakah JIT dan TQM dapat secara langsung maupun tidak langsung yang dimediasi oleh Green SCM itu sendiri untuk meningkatkan kinerja lingkungan.
Metodologi penelitiannya yaitu pada rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis SMART PLS 3.0. Jenis penelitian ini merupakan survei dengan populasi penelitiannya adalah seluruh UMKM kuliner di Kabupaten Sleman. Sampel yang digunakan adalah UMKM yang menerapkan minimal satu kriteria, di antaranya yang pertama, UMKM yang menerapkan just in time, menjaga dan mengatur tingkat kesediaan. Yang kedua, UMKM yang menerapkan TQM, dan yang ketiga, UMKM yang menerapkan Green Supply Chain Management. Dan selanjutnya pada teknik analisis data menggunakan dua metode, yaitu pada metode statistik kritik, yaitu kuesioner skala linear, dan metode statistik kuantitatif, yaitu dengan pendekatan partial least square atau PLS dengan teknik structural equation modeling atau SEM. Nah, dari hasil penelitian dapat dilihat pada hasil PPT, yaitu terdapat 4, di mana pada environmental performance, yaitu memiliki skor rata-rata 4,14 dalam kategori penilaian setuju. Kontribusi ini terbesar pada indikator tidak menggunakan bahan beracun dan berbahaya dalam produk. Pada JIT, yaitu memiliki skor rata-rata 4,17 dalam kategori penilaian setuju, yang mana artinya kontribusi terbesar pada indikator produksi dilakukan setiap hari. Dan pada TQM sendiri memiliki skor rata-rata 4,8 dalam kategori penilaian setuju. Kontribusi terbesar pada indikator penampilan produk yang menarik. Dan yang terakhir yaitu Green Supply Chain Management itu sendiri memiliki skor rata-rata 3,56 dalam kategori penilaian kurang setuju, yang berarti kontribusi terbesar pada indikator belum menggunakan kemasan hijau. Maka kesimpulan pada skripsi ini, yaitu penelitian ini menemukan bahwa penerapan just in time dan total quality management memiliki pengaruh positif terhadap environmental performance pada UMKM kuliner di Kabupaten Sleman, baik secara langsung maupun melalui mediasi Green Supply Chain Management. Hasil menunjukkan bahwa JIT dan TQM diterapkan dengan baik, masing-masing ditunjukkan oleh produksi harian yang teratur dan produk yang menarik. Sementara penerapan Green SCM masih memerlukan perbaikan, terutama dalam penggunaan kemasan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, pengelolaan yang lebih efektif melalui CIT, TQM, dan Green Supply Chain Management dapat membantu UMKM kuliner meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Selanjutnya, skripsi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada skripsi ketiga dengan judul Pengaruh Praktik Green Supply Chain Management dan Environmental Performance terhadap Supply Chain Performance pada studi kasus UMKM kerajinan bambu di Desa Brajan, Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Skripsi ini diangkat oleh Ririn Sriati Sela pada tahun 2024. Next. Selanjutnya untuk latar belakangnya sendiri yaitu persaingan bisnis yang ketat mendorong efisiensi, namun sering mengabaikan dampak lingkungan. Konsep Green Supply Chain Management hadir untuk mengelola dampak lingkungan dalam rantai pasok. Potensi kerajinan bambu di Desa Brajan, Yogyakarta dapat mengoptimalkan Green Supply Chain Management yang mengutamakan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan bambu berkelanjutan dan bahan baku limbah bambu, sehingga memenuhi permintaan pasar dan mendukung pelestarian lingkungan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya sendiri, penelitian ini mengkaji pengaruh faktor-faktor seperti green purchasing, eco-design, reverse logistik, serta regulasi lingkungan terhadap kinerja lingkungan UMKM kerajinan bambu di Desa Brajan, Sleman. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi dampak kinerja lingkungan terhadap rantai pasok secara keseluruhan. Untuk metode penelitiannya sendiri, metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan populasi sampel yang diambil berasal dari UKM kerajinan bambu di Desa Brajan, Sendang Agung. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan kriteria eco-design, green purchasing, reverse logistic, dan legislation and regulation. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dengan skala Likert, dengan skor 1-5 dengan jawaban mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Untuk teknik analisis datanya, ada dua, yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Untuk analisis deskriptifnya sendiri,
menggambarkan identitas perusahaan, alamat perusahaan, dan lamanya kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada analisis kuantitatif dengan metode pendekatan partial least square atau PLS dan teknik structural equation modeling atau SEM. Untuk hasil penelitiannya sendiri, ada 5, yaitu yang pertama green purchasing, untuk meningkatkan kinerja lingkungan dengan memilih bahan ramah lingkungan. Yang kedua, eco design, meningkatkan kinerja lingkungan melalui desain ramah lingkungan. Yang ketiga, reverse logistik, positif untuk kinerja lingkungan melalui pengelolaan produk kembali. Yang keempat, legislation dan regulation, yaitu kepatuhan pada regulasi lingkungan meningkatkan kinerja lingkungan. Selanjutnya yang terakhir, environmental performance, yaitu kinerja lingkungan yang baik mendukung kinerja rantai pasok. Untuk kesimpulan dari skripsi ini, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan praktik Green Supply Chain Management atau Green SCM seperti green purchasing, eco design, reverse logistik, dan legislation dan regulation memiliki pengaruh positif terhadap environmental performance pada UMKM kerajinan bambu di Desa Brajan. Selain itu, peningkatan environmental performance ini terbukti berdampak positif terhadap supply chain performance. Dengan demikian, penerapan Green SCM tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing dan efisiensi rantai pasok UMKM kerajinan bambu. Next. Selanjutnya untuk jurnal keempat, yaitu membangun Green Supply Chain Management atau Green SCM menggunakan analisis scorecard. Untuk jurnal ini diangkat oleh Regita Irvasta Pramesti dan Imam Baihaqi dan juga Geodiva Woro Bramanti pada tahun 2020. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan serta tekanan regulasi membuat implementasi Green Supply Chain Management menjadi keharusan bagi perusahaan. Evaluasi praktik dan kinerja Green SCM telah banyak diteliti, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam pengukuran tingkat implementasi Green SCM pada perusahaan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu mengembangkan sebuah alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh sebuah perusahaan telah menerapkan praktik Green Supply Chain Management Green SCM menggunakan alat ukur scorecard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aurelia. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini dilakukan sebanyak 5, yaitu analisis green supply chain practice, menentukan dimensi green supply chain, identifikasi subdimensi dan measure dan validasi matriks. Selanjutnya untuk hasil penelitiannya yaitu penentuan subdimensi dan measurement item green supply chain itu sendiri. Ada 2 untuk hasilnya yaitu internal management dan green design. Untuk internal management itu sendiri adalah praktik dalam mengembangkan green supply chain management sebagai strategi organisasi melalui komitmen dan dukungan manajer senior maupun menengah. Untuk green design-nya itu sendiri yaitu memobilisasi sumber daya sesuai permintaan untuk membangun seluruh rantai pasokan hijau dan mengintegrasikan rencana. Untuk selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Untuk hasil penelitian selanjutnya yaitu terdapat green purchasing dan green production. Pada green purchasing, yaitu dimensi ini juga menambahkan penelitian tentang kriteria penilaian pemasok yang dirumuskan menjadi 2 subdimensi di antaranya supplier selection dan 3R in procurement process. Nah, selanjutnya ada green production. Dimensi ini tergolong ke dalam proses MAC dalam model SCORE karena kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan proses pembuatan produk atau proses produksi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya green production itu dibagi menjadi 2, yaitu di mana yang pertama cleaner production ini mencegah adanya polusi dari sumbernya dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Dan yang terakhir yaitu ada lean production di mana lean production ini tidak menambah nilai sekaligus mengurangi penggunaan sumber daya sehingga meningkatkan efisiensi. Nah, pada hasil penelitian ini yang terakhir yaitu ada green logistik dan reverse logistik. Pada green logistik
aspeknya, yaitu seperti transportasi, pergudangan, dan inventaris yang terkait dengan aspek lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, kebisingan, dan penggunaan sumber daya yang langka. Dan untuk reverse logistik itu sendiri, kegiatan yang dilakukan lebih berfokus untuk mendapatkan kembali produk atau material dari konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah matriks Green Supply Chain Management. Untuk scorecard-nya ini ada 5 level. 5 level, yang pertama ada not considering, ada planning to consider, ada considering it currently, ada initiating implementation, yang kelima ada implementing successfully. Yang pertama itu artinya perusahaan belum atau tidak mempertimbangkan untuk penerapannya. Yang kedua, untuk level kedua itu artinya perusahaan berencana mempertimbangkan, namun masih dalam jangka waktu yang lama. Untuk level ketiga itu artinya perusahaan mempertimbangkannya saat ini dan akan menerapkannya dalam waktu terdekat. Kemudian yang level keempat itu artinya perusahaan mulai menerapkan, akan tetapi hanya ada sebagian aspek atau penerapannya yang belum terstruktur. Kemudian yang terakhir atau yang kelima artinya perusahaan telah menerapkannya dengan sukses. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulannya, di sini ada 4 faktor, yaitu internal management, ada green design, green purchasing, dan green production. Yang pertama, yaitu meliputi aspek manajemen internal perusahaan yang mendukung praktik green supply chain management. Untuk yang kedua, green design, yaitu berfokus pada desain produk dan proses produksi yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, untuk green purchasing itu mengacu pada pemilihan bahan baku dan pemasok yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir itu ada green production, yaitu meliputi praktik produksi yang minim limbah dan berdampak rendah terhadap lingkungan. Kemudian kesimpulan yang terakhir itu adalah green logistik dan reverse logistik, yaitu terkait dengan pengelolaan logistik yang efisien dan ramah lingkungan. Kemudian yang reverse logistik yaitu menyangkut pengelolaan produk yang sudah tidak terpakai atau dikembalikan. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli.